siang ya Pak Condro. Ya, selamat siang Gus Adib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk Ya. kita semua. Terima kasih Pak Condro. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini sangat dikenal Bhinneka Tunggal Ikanya. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat keluar negeri ke Serbia, pecahan negara Yugoslavia. Mereka juga sangat kagum bagaimana ideologi Pancasila bisa mempersatukan kita. Nah, saya melihat nih Pak Condro ini juga memiliki ikhtiar. Ikhtiar itu juga effort yang sangat luar biasa. Beliau membuat salah satu media. Ya, terima kasih Gus Adib, Ya. Bapak Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama RI ya. Ya. Para sahabat di manapun saat ini berada, saya kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Dalam kesempatan ini seperti yang ditanyakan oleh Gus Adib ke saya, apa sebenarnya tujuan majalah Narwastu? Ini majalah berbasis keagamaan Kristiani ya, tapi kami punya tagline Gus Adib itu apa? Menyuarakan kabar baik. Menyuarakan kabar baik nih. Ya, menyuarakan kabar baik. Good news ya. Ya. Nah, kabar Jadi- baiknya tentang apa dong? Jadi kebaikan itu kan kerukunan, kedamaian, keadilan, kesejahteraan. Bukan hoax, hate Bukan speech. hoax. Waduh. Ya. Jadi yang selama ini yang kita anggap sebagai salah satu sumber masalah di tengah bangsa ini, Hmm. hoax, kemudian hate speech, ujaran-ujaran kebencian. Luar biasa. Jadi kami di majalah Narwastu itu selalu berupaya menampilkan orang-orang yang mampu menginspirasi, Menginspirasi. memotivasi. Jadi kami sebagai salah satu majalah Kristiani, baik yang terbit secara cetak, portal juga podcast, kami setiap tahun selalu memilih tokoh-tokoh yang kami anggap menginspirasi, memotivasi, dan peduli pada persoalan-persoalan kerukunan, kedamaian umat beragama. Jadi sosok yang kami itu harus Pancasilais. Oh iya dong. Pancasilais. Itu pertama. Jadi seperti fungsi media itu kan bagaimana memberikan informasi, Ya. bagaimana memberikan nilai-nilai pendidikan, nilai hiburan, kemudian kontrol sosial, membuat opini publik. Opini publik itu harus yang baik. Apa yang kita suarakan di lingkungan kita itu adalah kekuatan. Makanya disebut Gus Adib, kata-kata itu adalah senjata. Semua tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, bagaimana kita menjalin cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan. Dan saya percaya selagi Indonesia masih terawat dengan Pancasila, bangsa ini akan selalu aman, rukun, dan damai. Ini betul sekali nih Pak Condro. Saya waktu di Serbia itu dapat cerita nih, dan ceritanya langsung oleh officially dari pemerintah mereka ya, bahwa presiden kita Bung Karno waktu itu datang ke Serbia tahun 61, GNB Gerakan Non-Blok. Lalu saat itu ditanyain ya oleh salah satu presiden mereka, Broz-Tito. Waktu itu namanya masih Yugoslavia tentunya. Bung Karno, kira-kira apa yang bisa kau banggakan ya ketika nanti kau sudah nggak lagi melit Indonesia gitu. Apa sih senjatanya, apa kebanggaan kamu terkait bangsa Indonesia? Beliau menjawab, saya akan wariskan untuk ayah saya ideologi Pancasila. Lalu gantian dong, Presiden Soekarno tanya kepada Pak Tito, kalau kamu apa? Oh, saya punya tentara yang kuat, punya alat-alat militer yang sangat canggih. Kita tahu Yugoslavia terpecah belah menjadi 7 atau 6 negara ya. Nah, berarti ideologi Pancasila memang sudah teruji nih Pak Condro, mempersatukan kita bersyukur, kita rawat, termasuk salah satunya adalah pemerintah punya penguatan moderasi beragama, dan perpresnya sudah ada ini, Perpres 58 tahun 2023 terkait dengan penguatan moderasi beragama. Pak Condro pernah dengar kan terkait moderasi beragama macam-macam? Ya, jadi apa Agamanya ya. itu tidak lihat. Itu bukan berpikir negarawan kita seperti itu. Terlalu sempit sekali ya Ya. pikirannya begitu ya. Jadi bagaimana kita menggelorakan semangat kedamaian, kerukunan, toleransi itu, ya ada masalah di lingkungan kita atau di tengah masyarakat kita harus ikut menyuarakan itu. Satu contoh Pak Adib, ini Ya. kita kan baru beberapa tahun yang lalu mengalami pandemi COVID-19. Ya. Itu daerah tinggal saya di Harapan Indah, ada yang beragama Katolik, Harapan Kristen, Indah di daerah mana tuh? Kota Bekasi. Oh, Bekasi ya. Ada yang beragama Katolik, ya Kristen, Buddha, dan agama yang lain, Konghucu. Ya, waktu itu ada saudara tetangga itu yang mengalami
terkena serangan suspek konflik lah Ya. gitu ya. waktu itu kan nggak bisa bersentuhan, Iya, makanan ditaruh di tangan. iya. Dia seorang Katolik, tapi Gus Adi tahu yang memberikan makanan itu seorang Muslim, ditaruh makanan tiap pagi sore. Luar biasa ya kebersamaannya. Itulah Indonesia. Jadi kita harus gaungkan ini kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat kita ini. Ya, jadi kalau di media sosial ini yang harus kita jaga juga, Pak Gus Iya, Adi. iya betul. Ya, media sosial ini luar biasa pengaruhnya. Luar biasa. Tapi biarlah tangan-tangan yang baik, ya, yang berpikir masih waras, Iya, yang iya. terus menguasai media sosial ini. Betul. Karena satu postingan pun kita bikin di media sosial, satu kata, itu bisa perilakunya tidak, katakanlah tidak punya integritas. Sementara yang tidak satu keyakinan kita, dia Pancasila, yang Pancasila yang punya kita integritas ya. Mereka yang dipilih dong ya. Ya. Jadi jangan kemudian kita bawa politik identitas, suku, ras, dan agama ke area-area politik yang sangat sensitif ya. Ya, saya sepakat. Ya, baik Pak Condro, ada nggak ini pesan sponsor ini ya? Barusan itu ada dari kantor PCO, Presidential Communication Office. Nah, saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya nih memerangi judi online. Ya, kita kan sebagai tokoh atau representasi dari lintas agama, apa sih yang harus kita lakukan supaya anak bangsa kita itu tidak terjebak, tidak terperangkap dari judi-judi online? Sebetulnya sudah lama itu saya ingat lagunya. Rukun. Oke, kita sudahi wawancara singkat kita dengan Pak John Ruh, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga silaturahim kita akan terus kita akan laksanakan. Saya juga dengan senang hati kalau diundang di tempatnya Pak John Ruh dengan teman-teman Kristiani, karena memang tugas saya adalah untuk merawat kerukunan umat beragama. Oleh karena itu memang let's contributing to peace together. That's one of our tagline. Dan I do strongly believe that Indonesia one day will be the reference and destination for the world in terms of religious harmony. Semoga itulah kenyataan yang ada, Indonesia menjadi destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama. Terima kasih, kita tutup sesi kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami bersyukur pada siang hari ini diundang oleh Gus Adi di Pusat Kerukunan Umat Beragama yang dibawa Kementerian Agama RI. Beliau seorang anak bangsa yang sangat Pancasilais, yang punya tujuan mulia untuk merukunkan, menjaga kedamaian, toleransi di negara kita ini. Ya, kami bersyukur dalam kesempatan ini disambut dengan hangat di kantornya. Ini di daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Dan dalam kesempatan ini beliau juga mau menyampaikan apa harapannya. Kami baru podcast diundang. Silakan. Oke, terima kasih Pak John Ruh, luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak John Ruh. Nah, teman-teman kalau ingin penasaran apa sih yang sudah kita diskusikan tadi, bagaimana kita merawat kerukunan umat beragama di Indonesia, dan bagaimana kita mencintai NKRI, dan bagaimana kita punya obsesi menjadikan bangsa Indonesia sebagai referensi dan destinasi dunia terkait kerukunan umat beragama, saksikan di Narwastu. Nah, Narwastu itu salah satu medianya Pak John Ruh, Pak ya. Dan jangan lupa juga teman-teman ikuti IG kita di PKUB ya. Jadi jangan sampai terprovokasi berita-berita yang nggak jelas. Mari kita jaga NKRI, mari kita rawat kerukunan umat beragama di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi kita yang sangat luar biasa. Ya, Pak John Ruh silakan. Ya, termasuk podcast dari Pusat Kerukunan Umat Beragama, tetap kita ikuti pesan-pesan yang begitu luar biasa. Bagaimana kita mengupayakan kerukunan, kedamaian di tengah bangsa kita ini. Silakan Bang, apa nama YouTube-nya? Kita punya IG namanya Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan YouTube juga sama di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Teman-teman jangan salah untuk mereferensi. Nah, di era media sosial sekarang ini kita harus banyak counter narasi, kontra attack juga. Dan mari kita jadi, kata Pak John, jadi buzzer yang baik. Jadi orang-orang yang upload kebaikan-kebaikan. Kalau bahasa Islamnya itu khairunas anfa'uhum linnas. Kita menjadi orang yang bermanfaat karena hidup di dunia cuma sekali. Pastikan we have to make sure our life in this world only once, yaitu menjadi orang yang pribadi yang bermanfaat, menebarkan kebaikan. Let's contributing to peace together. Terima kasih sekali lagi Pak John Ruh. Wish you all the best ya.